Saya akan menjelaskan tentang pembuatan rintangan level 2. Mari kita buka program Macromedia Flash 8. Kemudian open file, pilih level 2 awal. Oke. Setelah level 2 awal tampil di area kerja, di sini terdapat layer, the black screen, action, dan background. Setelah itu kita akan menambahkan beberapa layer baru sebanyak 14 layer. Kita pilih insert layer. Oke, kemudian pada tiap-tiap layer baru kita beri nama. Yang pertama, posisi si biru kita letakkan di atas layer action. Kemudian pada layer action kita tambahkan dengan nama action si biru. Setelah itu kita beri nama layer si biru. Setelah itu kita beri nama layer posisi apel lempar. Kemudian beri nama layer apel lempar. Di sini kita tambahkan action apel lempar. Setelah itu kita beri nama layer apel lempar. Setelah itu kita beri nama layer tengkorak. Tengkorak merupakan musuh si biru pada level 2. Setelah itu kita beri nama layer koin. Kemudian kita beri nama layer hitline. Setelah itu kita beri nama layer action nyawa. Kemudian beri nama layer nyawa. Setelah itu beri nama layer penambahan nyawa. Kemudian beri layer dengan nama action apel ambil. Sudah itu beri nama layer apel ambil. Dan terakhir kita beri nama layer perkamen. Oke, setelah layer-layer baru telah kita buat, pada layer posisi si biru di frame kedua kita akan blok hingga frame ke-10, lalu kita convert to keyframe. Kemudian pada layer posisi si biru di frame pertama kita akan memasukkan script berikut ini. Klik action, lalu tambahkan script root si biru. Oke, di sini scriptnya berupa root si biru X sama dengan 87,4, root si biru Y sama dengan 162,1. Scriptnya berupa nilai posisi awal si biru yang berada pada X 87,4 dan Y-nya 162,1. Kita copy seluruh scriptnya, lalu kita rekatkan pada tiap-tiap frame berikutnya di layer posisi si biru hingga frame ke-10.
Oke, kita close. Pada layer action si biru di frame 11-12, remove keyframe, clear keyframe. Lalu pada frame pertama kita akan memasukkan action script agar si biru itu dapat bergerak ke kanan, ke kiri, ke atas, dan ke bawah. Sebelumnya kita buka file, open si biru awal yang telah dibuat. Pada layer action, klik kanan, lalu kita copy seluruh script yang terdapat pada layer action, Ctrl A, lalu Ctrl C. Kemudian kita rekatkan pada layer action di frame pertama, Ctrl V. Scriptnya berupa stop. Stop merupakan script agar menyatakan pemberhentian pada tiap-tiap frame agar tidak terjadi error. Kemudian si biru.speed sama dengan 10. Si biru ini mempunyai kecepatan senilai 10. Setelah itu si biru on enter frame sama dengan function. Si biru mempunyai fungsi if key is down, key rect, this x, this speed, this go to and stop 1. Artinya si biru ini mempunyai fungsi apabila tombol keyboard itu sebelah kanan ditekan, maka si biru itu X-nya akan bertambah, dia akan ke sebelah kanan, kemudian dia akan menoleh ke sebelah kanan juga. Dan sebaliknya, jika tombol keyboard itu ditekan ke kiri, dia akan ke kiri, menoleh ke sebelah kiri. Dan jika tombol keyboard itu ditekan ke bawah, dia akan ke bawah. Dan jika tombol keyboard itu ditekan ke atas, dia akan ke atas. Oke, kita akan mengcopy seluruh script hingga frame ke 10. Ctrl V hingga frame 10. Kemudian kita close. Lalu pada layer si biru di frame pertama, kita akan memasukkan karakter si biru. Di sini terdapat sebuah karakter si biru. Kita copy, lalu kita rekatkan pada layer si biru di frame pertama. Kemudian kita akan merubah ukuran si biru agar tidak mendominasi area kerja. Kita pilih modify, transform, lalu scale and rotate kita rubah menjadi 75%. Oke, maka si biru akan terlihat lebih kecil dari ukuran sebelumnya. Kemudian pada layer posisi apel lempar di frame kedua, kita blok hingga frame 10, lalu convert to keyframe. Pada layer posisi apel lempar di frame pertama, klik kanan, action, lalu kita tambahkan script berikut ini. Oke, scriptnya berupa root A lempar X sama dengan 105, root A lempar Y sama dengan 197,5. Oke, di sini A lempar merupakan instansim dari apel lempar yang memiliki posisi awal X-nya berada pada 105 dan Y-nya 197,5. Kemudian kita copy seluruhnya, lalu kita rekatkan pada frame-frame berikutnya hingga frame ke 10. Lalu kita close. Kemudian pada layer action apel lempar di frame kedua sama, kita blok hingga frame 10, lalu convert to keyframe.
pada frame pertama kita akan memasukkan action script agar apel lempar itu dapat bergerak seperti si biru, dapat bergerak ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, dan dapat menembakkan sebuah apel. Sebelumnya kita buka apel lempar, objek apel yang telah dibuat. Kemudian pada layer action apple, klik kanan. Lalu kita copy seluruh script yang berada pada layer action apple. Ctrl A, lalu Ctrl C. Lalu kita rekatkan pada layer action apple lempar di frame pertama hingga frame ke-10. Ctrl V. Pada frame berikutnya juga Ctrl V, Ctrl V hingga frame ke-10. Oke, scriptnya berupa alempar.speed sama dengan 10. Alempar merupakan instanim dari apel lempar yang memiliki kecepatan senilai 10. Kemudian alempar on enter frame sama dengan function. Jadi alempar ini mempunyai fungsi sama seperti fungsinya si biru. Jika tombol keyboard ditekan ke sebelah kanan, dia akan ke kanan. Jika ditekan ke kiri, dia akan ke kiri. Jika ditekan ke bawah, dia akan ke bawah. Dan jika ditekan ke atas, dia akan ke atas. Bedanya di sini terdapat script if key is down, key space, dan root apple lebih dari 0, root alempar.alempar.play. Jadi apabila tombol keyboard ditekan, tombol spasi itu ditekan, dan sebelumnya apel lempar itu lebih dimiliki si biru lebih dari 0, maka ketika ditekan spasi, maka apel lempar itu akan melemparkan sebuah apel. Oke, kita close. Kemudian pada layer apel lempar kita akan memasukkan objek apel ke dalam level 2 awal. Apel lempar di sini kita copy Ctrl C yang telah dibuat, lalu kita rekatkan pada layer apel lempar di frame pertama. Setelah itu kita letakkan pada badan si biru. Kemudian pada layer tengkorak kita akan memasukkan karakter tengkorak ke dalam level 2 awal. Sebelumnya kita buka file, open tengkorak awal yang telah dibuat. Sini sudah terdapat karakter tengkorak. Kita coba menekan Ctrl Enter, maka karakter tengkorak itu dapat bergerak ke kanan, ke kiri, dan dapat melemparkan kepalanya ke atas. Kita close, lalu kita copy karakter tersebut, kemudian kita letakkan pada layer tengkorak di frame pertama. Setelah itu kita letakkan di sini agar karakter tengkorak tersebut tidak mendominasi area kerja, sama seperti si biru. Pilih modify, kemudian kita rubah ukuran tengkorak tersebut 75%, lalu OK. Maka karakter tengkorak tersebut akan terlihat kecil dari sebelumnya. Kemudian kita akan menambahkan beberapa karakter tengkorak pada tiap-tiap frame. Sebelumnya kita akan melakukan pengkopian karakter pada tiap-tiap frame. Di frame pertama, kedua, hingga frame 10 kita letakkan karakter tengkorak. Kita blok saja hingga frame ke-10, lalu convert to keyframe. Maka tiap-tiap frame terdapat satu karakter tengkorak. Jika kita ingin mengembangkan, kita dapat memperbanyak karakter tersebut dan kita bedakan tiap-tiap instanimnya. Di sini tengkorak, kemudian kita bedakan kedua tengkorak 1 dan seterusnya. Tengkorak 1,
Kemudian kita bedakan juga sampai frame ke-10. Oke. Pada layout tengkorak di frame pertama terdapat instansium tengkorak. Kemudian klik kanan terdapat action dengan nama instansium tengkorak juga, dan terdapat koin. Jadi di sini dijelaskan action script pada badan tengkorak, yaitu berupa on cliff event enter frame if root Sibiru hit test disk Sibiru.Sibiru2 play 1 root nyawa min sama dengan 1 Sibiru X 50 Y 50 root alempar X 61,5 root alempar Y sama dengan 47,2. Artinya di sini karakter tengkorak itu berupa movie clip. Jika Sibiru itu terkena hit test, terkena tengkorak, maka nyawa Sibiru akan berkurang 1 dan Sibiru itu akan kembali kepada posisi X awalnya 50, Y-nya 50 dan apel lempar juga pada posisi awalnya 61,5 dan Y-nya 47,2. Kemudian jika nyawa Sibiru itu kurang dari 0, maka frame menuju 12, yaitu frame kalah. Kemudian if root alempar hit test disk root alempar go to end stop 1. Maka jika apel lempar itu mengenai tengkorak, maka root tengkorak go to end play 61. Maka tengkorak itu akan menghilang dan koinnya akan muncul root coin go to end play 2. Maka koinnya akan muncul. Oke, di sini kita akan membedakan tiap-tiap instansium dari tengkorak 1 hingga tengkorak seterusnya pada frame 10. Kita bedakan di sini terdapat dengan nama tengkorak dan dengan nama koin. Kemudian kita close. Pada frame kedua kita bedakan di sini dengan nama tengkorak 1. Kemudian klik kanan action, kita rubah dengan nama tengkorak 1 juga, koinnya juga koin 1. Kenapa kita rubah? Karena kalau tidak kita rubah, maka pada tiap-tiap frame berikutnya, jika tengkorak itu terkena hit test, maka tengkorak tersebut akan menghilang dan pada frame berikutnya tidak ada karakter tengkorak. Oke, kita close. Kemudian pada frame ketiga sama, kita beri nama yang berbeda, tengkorak 2. Lalu actionnya tengkorak 2, koin 2. Kemudian tengkorak 3 kita bedakan di dalam layer actionnya, tengkorak 3, koin 3. Setelah itu kita bedakan tengkorak 4, action scriptnya juga dirubah, tengkorak 4, koin 4. Kemudian tengkorak 5, action scriptnya tengkorak 5, koin 5. Kita close. Kemudian di sini kita rubah jadi tengkorak 6, action scriptnya tengkorak 6, koin 6. Oke, kemudian kita rubah menjadi tengkorak 7, action scriptnya tengkorak 7, koin 7. Kemudian kita rubah tengkorak dengan nama tengkorak 8, action scriptnya juga dirubah jadi tengkorak 8, koin 8. Kemudian terakhir kita rubah dengan nama tengkorak 9. Di sini juga dirubah tengkorak 9, koinnya koin 9. Oke, setelah kita rubah, kemudian pada layer koin kita akan memberikan atau menampilkan objek koin ke dalam level 2 awal. Sebelumnya kita buka file, open objek koin yang telah dibuat. Di sini terdapat objek koin.
Kita coba klik 2 kali. Kemudian sini ini merupakan gambar dari objek koin. Oke, kembali kita copy objek koin tersebut, Ctrl C, lalu kita rekatkan pada layer koin di frame pertama. Oke, kemudian pada objek koin kita letakkan di badan tengkorak, agar ketika tengkorak mengenai hites, maka objek koin itu akan nimbul di tengah-tengah badan tengkorak. Kemudian setelah itu kita akan memperbanyak objek koin pada tiap-tiap frame, pada frame kedua hingga frame ke-10 kita blok, kemudian kita pilih convert to keyframe, maka objek koin akan berada pada tiap-tiap frame seperti ini. Setelah itu kita akan membedakan instaname dari objek koin tersebut agar tidak terjadi kesamaan instaname name. Di sini terdapat instaname berupa pada frame pertama berupa koin. Oke, kita coba klik kanan, actionnya juga di sini koin sama. Lalu pada frame berikutnya kita rubah, misalkan di sini koin, kita tambahkan, kita bedakan koin 1, lalu klik kanan, action, kita rubah menjadi koin 1. Kemudian pada frame berikutnya kita rubah koin 2, di dalamnya juga kita rubah action scriptnya koin 2. Kemudian kita rubah koin 3, scriptnya juga sama, script koinnya kita rubah action, lalu kita rubah koin 3 di sini. Kemudian koin 4, lalu kita rubah di dalam scriptnya koin 4 juga. Sini koin 5, action scriptnya kita rubah jadi koin 5. Kemudian kita rubah koin 6, action scriptnya kita rubah juga menjadi koin 6 hingga frame ke-10 kita rubah. Sini kita koin 7, koin 7, koin 8, di dalamnya juga kita rubah 8, dan terakhir pada frame 10 kita rubah koin 9, action scriptnya kita rubah menjadi koin 9. Oke, setelah itu pada layer headline di frame pertama kita akan memasukkan objek headline berupa objek hitam yang apabila si biru tersebut mengenai objek tersebut, maka si biru itu akan berada pada frame berikutnya. Kita buka file, open headline yang telah dibuat. Oke, ini merupakan objek headline berupa garis hitam. Di dalamnya terdapat script. Klik kanan, coba kita lihat. Scriptnya berupa on clip event if root si biru hit test this root next frame. Artinya headline ini berupa movie clip. Jika si biru itu mengenai hit test mengenai objek headline tersebut, maka si biru akan berada pada frame berikutnya. Oke, kita copy objek headline, lalu kita rekatkan pada frame 1 di layer headline. Oke,
kemudian kita letakkan di sebelah pojok kanan. Setelah itu kita memperbanyak tiap-tiap headline pada frame-frame berikutnya. Kita blok hingga frame 10, lalu convert to keyframe. Setelah itu kita akan pada layer action nyawa, kita akan memasukkan action script berupa yaitu klik kanan action, kita ketik script berikut ini. Oke, scriptnya berupa root nyawa sama dengan 10, if root nyawa kurang dari 0, root go to end stop 12. Artinya jika di sini terdapat nyawa si biru yang memiliki nyawa 10 dan jika nyawa si biru itu kurang dari 0, maka flash akan menuju pada frame 12, yaitu frame perkamen kalah. Oke, kita coba checklist apakah terdapat script yang error. Tidak ada. Lalu kita close. Kemudian pada layer nyawa kita akan memasukkan beberapa variabel, yaitu terdiri dari variabel score, variabel nyawa, variabel koin, variabel apel. Sebelumnya kita buka file, open variabel nyawa, score, koin, dan apel. Oke. Setelah itu di sini terdapat beberapa variabel yang telah dibuat. Kita copy frame, lalu kita rekatkan pada layer nyawa di frame pertama. Paste frame. Oke, pembuatannya sangat mudah. Sebenarnya di sini hanya penambahan nama variabelnya saja. Di sini misalkan variabel nyawa ditulis dengan nama variabel nyawa, variabel score, coin score, dan variabel apel. Oke. Kemudian kita akan menambahkan action script pada layer penambahan nyawa. Klik kanan action, lalu kita tambahkan script berikut ini. Pada layer penambahan nyawa, scriptnya berupa on enter frame sama dengan function if root coin sama dengan 2, root coin sama dengan 0, root nyawa plus sama dengan 1. Artinya di sini scriptnya berupa fungsi jika koin itu yang dimiliki si biru itu mencapai 2, maka koin itu akan kembali pada nilai awal 0 dan nyawa si biru akan bertambah 1. Oke, kita coba checklist apakah terdapat script yang error. Tidak ada. Kemudian kita close, lalu
pada layer action apel ambil, kita akan menambahkan script berikut ini. Oke, scriptnya berupa root apel sama dengan 0. Ini merupakan nilai variabel dasar dari apel ambil. Kita close. Oke, setelah itu pada layer apel ambil merupakan senjata si biru untuk mengalahkan karakter tengkorak atau musuhnya. Sebelumnya kita buka objek apel yang telah dibuat. Di sini terdapat objek apel ambil yang telah dibuat. Scriptnya berupa klik kanan, action berupa on click event enter frame if root si biru hit test this display root apel plus sama dengan 1. Jadi apel ambil ini berupa movie clip. Jika si biru itu mengenai objek tersebut, maka apel tersebut akan bertambah 1. Oke, kita close, lalu kita copy objek apel tersebut, kemudian kita rekatkan pada layer apel ambil di frame pertama. Ctrl V. Kemudian kita letakkan di pepohonan, lalu kita perbanyak objek apel. Ctrl V. Kita letakkan di pepohonan. Ctrl V. Oke. Kemudian pada frame-frame berikutnya sama, kita akan memperbanyak objek apel. Kita blok dari frame kedua hingga frame ke 10. Kemudian convert to keyframe. Oke. Sini kita akan membedakan tiap-tiap instansim dari apel ambil. Di sini apel, kemudian kita bedakan di sini apel 1, lalu apel 2, kemudian pada frame berikutnya juga kita bedakan apel 3, apel 4, apel 5. Kita letakkan apel 6, apel 7, apel 8, apel 9, apel 10, 11 hingga frame ke 10. 12, 13, 14. Kemudian kita letakkan di pepohonan. 15, 16, 17. Kita bedakan 18 tiap-tiap instansim dari apel. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Oke. Kenapa kita rubah tiap-tiap instansim dari apel ambil? Karena jika apel ambil itu mempunyai nama yang sama dan si biru itu ketika dia mengenai apel ambil, maka apel ambil itu akan menghilang, dan apabila terjadi penamaan sama, maka apel ambil itu tidak akan terlihat lagi. Oke. Kemudian pada layer perkamen di frame 11 dan 12, klik kanan, convert to keyframe. Pada layer perkamen di frame 11, kita akan memasukkan
perkamen menang, pada library kita pilih MSG win, lalu kita letakkan pada frame 11. Kemudian kita edit. Di sini kita edit menjadi level 2. Kemudian pada button OK kita akan memasukkan script berupa scriptnya berupa on press load movie num level final awal.sof. Jadi ketika button OK itu ditekan, maka dia akan menuju file SOF level final awal. Oke, kita coba cek apakah terjadi error. Tidak ada. Kita close. Kemudian kembali ke scene pertama. Lalu pada perkamen di pada layer perkamen di frame ke-12 kita akan memasukkan perkamen kalah. Kita letakkan pada frame 12. Lalu pada button main lagi kita tambahkan script berikut ini. Oke, scriptnya berupa on press root go to end stop 1. Jadi ketika button main lagi itu ditekan, maka dia akan menuju pada frame 1 di mana si biru mengenai tengkorak pada awal permainan. Kita coba checklist apakah terjadi sintak yang error. Tidak ada. Kemudian pada button tutup kita tambahkan script berikut ini. Oke, scriptnya berupa on press fs command quit true. Artinya jika tombol keluar itu ditekan, maka dia akan keluar dari level 2 awal. Oke, kita coba checklist apakah terjadi sintak yang error. Tidak ada. Lalu kita close. Kemudian kita kembali ke scene pertama. Oke, setelah itu kita akan menghapus seluruh frame-frame yang tidak dipakai. Kita blok seperti ini. Klik kanan, remove frame. Oke, setelah tahap demi tahap perancangan level 2 awal telah kita buat, kita coba melakukan testing apakah terdapat script yang error, apakah terdapat bagian-bagian yang rusak. Kemudian kita coba menekan tombol keyboard Ctrl Enter. Lalu kita coba mengambil beberapa apel, maka apel tersebut akan bertambah 1, kemudian 2 dan 3. Kita coba menekan tombol spasi, maka koin itu akan nimbul ketika tengkorak itu terkena hites. Kita coba mengambilnya, maka skor si biru bertambah 25 dan koinnya bertambah 1. Oke, kita coba mengenai hites, maka dia akan berada pada frame berikutnya. Kita coba lagi mengambil apel. Kita coba lagi menembakkan dengan menekan tombol spasi, maka ketika si biru tersebut mengambil 2 apel, nyawa si biru tersebut akan bertambah 1. Jadi
nyawa si biru sekarang menjadi 11, skornya bertambah 25, jadi skor sekarang 50, apelnya 4. Kemudian sama kita lakukan hingga frame-frame berikutnya. Kita coba menembakkan. Oke, dan terakhir pada frame terakhir kita coba menembakkan. Maka total sekarang nyawa si biru 15, skornya 250. Koinnya telah kembali kepada posisi awal 0. Apelnya masih berada pada posisi 20. Kemudian maka telah selesailah pembuatan rintangan level 2. Kita coba klik OK. Dia akan menuju pada file SWF level final. Oke, tahap pembuatan level final akan dijelaskan nanti. Kemudian kita close saja. Lalu selesailah tahap pembuatan level 2 awal. Kita coba melakukan stop untuk proses penyimpanan. Terima kasih.